dakwaan dan penuntutan, ya kan? Nah, jadi tugas kami berikutnya adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Dalam hal ini nanti dilakukan oleh Kejari Jakarta Pusat sesuai dengan tempat kejadian perkara. Jadi besok pagi rencana kami serahkan ke Kejari Jakarta Pusat tersangka dan barang bukti, lanjut penahanan, berpindah dari penahanan kami para penyidik ke penahanan para penuntut. Jadi nanti di penahanan oleh jaksa. Horas. Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali, saudara-saudara. Dari tepian Danau Toba yang indah ini, saya memberikan salam perjuangan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang masih mencintai Ibu Pertiwi ini, dari Sabang sampai Merauke, dan dari yang ada sedang mencari nafkah di luar negeri, dan yang masih warga negara Indonesia ya. Nah, kita tetap konsisten menyuarakan, bukan karena kita benci pada kepolisian, karena kita sayang, ya, supaya uang kita 126 triliun itu, pajak rakyat itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk mengayomi dan melindungi rakyat Indonesia, bukan untuk polisi-polisi yang memerkosa siswi SMP, ya, AKBP apa itu yang dari Sulawesi Selatan, ada lagi Sumatera Utara, melaporkan pemerkosaan, justru diperkosa oleh polisi, ya, yang selalu disembunyikan dengan kata-kata oknum. Nah, itu kan harus dipecat, pidanakan seumur hidup dan digunting hidungnya, ya, alias dikebiri harusnya itu. Nah, terkait dengan kemarin, ya, kelihatan sekali polisi ini menyangkal, ya, mengintimidasi, padahal apa itu Ben Sukatani, sehingga mereka terpaksa itu membuat apa itu video permintaan maaf, dan katanya yang 6 polisi di Direktorat Reserse Cyber Polda Jateng sedang diperiksa Propam, ya, kita lihatlah, ya. Nanti cuma dimutasi seperti sebelum-sebelumnya, tidak dipecat, ya, cuma dimutasi setahun atau 6 bulan, dikurangi itu tukinnya 25% selama setahun, begitu aja lah lembeknya penegakan hukum justru untuk mereka sendiri, gitu loh, ya. Penegak hukum harusnya punya integritas moral yang paling tinggi dibandingkan institusi-institusi negara yang lain, ya, institusi misalnya pendidikan dan lainnya, itu harusnya penegak hukum harusnya seleksinya harus lebih ketat, tetapi ya kita lihatlah, ya, hancur gitu, ya. Terus terkait tawaran ini, ya, tawaran Kapolri menjadikan Ben Sukatani itu menjadi duta Polri, ya. Sudah diintimidasi, baru masyarakat ribut, adalah tawaran duta Polri, gitu, ya, seolah-olah ini tidak anti kritik, benar-benar responsif terhadap kritik. Nah, ya, di berita itu, ya, di sini CNN, kritik bayar, Sukatani berujung tawaran jadi duta Polri, ya. Di Tempo juga penjelasan Kapolri ingin angkat Sukatani jadi duta Polri. Nah, itulah, ya. Inilah cara ngelesnya Kapolri Listio Sigit Prabowo ini. Nah, sekarang saya balas, ya. Karena ke-37 bukti ilmiah rekayasa video CCTV oleh Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Al-Azhar, ya, ini jenderal, mantan Kapolri, ya, ini Irjen, ya, bintang 2, ya, jabatannya Divhub, Divisi Hubungan Internasional, terus ini di Laboratorium Komputer Forensik, ya, Mabes Polri, Kombes Muhammad Al-Azhar, ya. Saya kira, ya, karena seringkali polisi ini menawar-nawarkan jadi duta-duta, ya, untuk mendiamkan, mendinginkan suasana protes dari rakyat terhadap bagaimana anti kritiknya oleh polisi ini, maka saya kembalikan kepada Kapolri bagaimana
Ya karena Anda tidak tindak lanjuti Duma saya 6 kali dan hanya dibalas tidak berkadar pengawasan ya, maka saya menawarkan kepada Kapolri untuk menjadikan ketiga orang ini ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Nur Al-Azhar sebagai duta rekayasa Polri gitu. Gitu Listio ya, supaya masyarakat tahu kepolisian itu tukang rekayasa, khususnya barang bukti digital, mau itu pokoknya semua lah ya, video CCTV saja yang audio visual gampang direkayasa, apalagi cuma rekaman suara, apalagi cuma teks dari WA, itu kan gampang ya, cuma teks itu gampang kali direkayasa. Makanya ya, karena ini tidak ditindaklanjuti laporan saya ini, maka ya berarti Anda melindungi mereka bahwa rekayasa semacam ini sudah terbiasa kalian lakukan dan business as usual, sudah terbiasa. Jadi apa istimewanya? Memang kami institusi rekayasa kok, kan begitu. Listio Sigit Prabowo, Anda sebagai Kapolri sekarang ini ya. Jadi di zaman kepemimpinan Anda ini bukan hanya polisi jago memerkosa juga ya, menipu, memalak, memungli, tapi jago rekayasa juga. Oleh karena itu saya tawarkan, angkatlah si Tito Karnavian dan Krisnamurti ini dan Muhammad Nur Al-Azhar itu sebagai duta rekayasa kepolisian Republik Indonesia. Karena Anda lindungi, gitu loh. Ketiga pengkhianat bangsa ini, tukang rekayasa ini, ya, Anda lindungi, tidak Anda proses lebih lanjut itu. Kan sudah saya tawarkan selalu, kalau saya salah, tangkap saya. Sesederhana itu. Apa aja solusinya saya bilang. Sesederhana itu, Listio. Tinggal tangkap gitu loh, Listio. Kita buktikan di pengadilan, tapi kau jangan malu ya kalau kubuktikan di pengadilan nanti babak belur kalian. Ya, satu Indonesia bahkan luar negeri, minimum ya negara tetangga lah, Malaysia, Singapura akan memberitakan itu. Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Filipina, Australia akan tahu betapa bobroknya kepolisian Republik Indonesia. Ya, jenderalnya saja, Kapolri Tito Karnavian, tak rekayasa. Ternyata waktu Jessica itu ternyata mereka merekayasa barang bukti digital. Pantasan waktu kita tonton di TV itu kabur kali ya. Waduh, bukan standar definition lagi itu kayak zaman Nokia versi pertama itu kabur-kabur kayak gitu. Padahal 2016 sudah CCTV itu udah full high definition itu, 2 juta pixel per frame, 1920 lebar, 1080 pixel tinggi, tapi mereka sengaja kaburkan cuma pakai software iRedshop dan Freemake ini. Ini tuh yang membuat si Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar naik pangkat. Cuma 2 software gratisan ini, ya kan, yang bisa di-download oleh anybody, sembarang orang, dan ini diakui software ini di persidangan sebagai software dengan standar internasional CIA, FBI, bla bla bla, Bollywood, Hollywood. Inilah dia softwarenya, ya. Inilah yang dikatakan oleh Muhammad Nur, software berstandar internasional, bahwa kami menjaga integritas atau keaslian, keotentikan data itu dengan sangat sakral. Karena saya itu adalah orang yang pertama mendapatkan sertifikat bla 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 di Indonesia. Ternyata sertifikatnya itu adalah sertifikat iRedshop, Freemake untuk mengotak-atik. Lebar frame bisa diperkecil, tinggi frame bisa diperkecil, jadi kecil. Setelah itu di double klik jadi kabur semua. Ya, algoritma pembesaran atau zooming itu bekerja, akhirnya apa? Terjadi penggandaan pixel untuk tiap objek. Akhirnya apa? Blur, kabur, terutama tepi-tepi objek. Akibat inilah orang yang mengaku orang yang paling pintar se-Indonesia, ya, paling pintar se-Indonesia karena bisa mengibuli ratusan juta orang Indonesia, hakim
dan lainnya cuma pakai iRedsoft dan FreeMic yang bisa kalian download gratis di internet. Itulah yang dibilang software standar internasional, Interpol, FBI, CIA, Hollywood, Bollywood. Bayangkanlah. Inilah yang membuat rekayasa ini, orang ini, si Tito Karnavian jadi Kapolri dari Kapolda Metro Jaya 2016. Setelah itu pensiun dia menjadi Mendagrinya Joko Widodo, menjadi Mendagrinya Prabowo Subianto, dan si Krisnamurti ini menjadi Irjen Pol bintang 2. Coba bayangkan, ya, demi pangkat-pangkatnya mereka itu. Seorang anak manusia yang merupakan representasi rakyat biasa, Jessica Kumala Wongso, ya, direkayasa, dihancurkan masa depannya, dilabel menjadi pembunuh temannya sendiri, dan mereka melenggang langkangkung menjadi jenderal, ya, Kapolri, menjadi Mendagri, menjadi kepala divisi Bupinter. Makanya saya bilang kepada Listio Sigit Prabowo, jadikanlah mereka bertiga manusia biadab ini, brutal biadab ini, menjadi duta rekayasa Polri, ya. Jadikanlah ini supaya berlanjut terus nanti. Duta-duta Polri ini banyak, kumpulkanlah. Dan salah satunya kepala duta Polri khusus rekayasa barang bukti digital dan rekayasa hukum, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Itulah Listio, usul saya sama kau, ya, karena kau tidak menindaklanjuti Dumas Presisi saya sudah upload itu 37 bukti ilmiah. Di PK juga sudah saya katakan, tetap menipu anggotamu ini, si Muhammad Nur Al-Azhar ini, mengatakan iRedsoft ini sebagai sopir bawaan dalam DVR, Telview. Ya, bayangkanlah program gratisan ini untuk mengedit video masuk ke terinstall secara internal dan default dari DVR. Seolah-olah punya prosesor yang cukup kuat itu untuk mengedit video. iRedsoft di dalam DVR itu. Inilah mulut anak buahmu ini yang layak dijadikan salah satu anggota duta rekayasa Polri. Ya, ini saya tekankan Listio sampai kapanpun, ya. Saya tidak akan percaya produk-produk komputer forensik Mabes Polri. Isinya penipu. Ini ketuanya ini. 2016 inilah ketua laboratorium komputer forensik Bareskrim Muhammad Nur Al-Azhar. Lulusan S1 Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Ya, apa nggak malu dosennya ini? Coba saya telanjangi begini. Gimana Muhammad Nur Al-Azhar? Udah sakit-sakitan kau, rasakan, ya, rasakan. Itulah, ya, kebenaran pada akhirnya akan menang. The truth will prevail. The truth will prevail. Kebenaran itu menyakitkan Muhammad Nur Al-Azhar, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Sampai sekarang kalian terpaksa berdiam diri di pojokan. Gak bisa diapa-apain si Rismon ini, ya. Mau ditangkap nanti keluar-keluar dia, ya. Bukan hanya keluar-keluar, 30 tahun saya pelajari ini. Ya, kau masih belajar teknik mesin, saya udah belajar ini di teknik elektro UGM, ya. Jadi Listio Sigit Prabowo, ya, terimalah apa usul saya ini, karena kau memang, ya, sudah melindungi orang ini, para pengkhianat bangsa ini. Jadikanlah ini duta Polri, duta rekayasa Polri, bahwa Polri terbiasa merekayasa kasus. Kenapa saya bilang begitu? Karena kau lindungi, tidak kau tangkap, gitu loh. Itulah Listio. Kalau kau benar penegak hukum sesuai dengan bintang-bintangmu di dadamu itu, ya, yang harusnya untuk rakyat bukan melindungi para pengkhianat ini, harusnya kau tangkap sekarang. Kalau enggak, saya teriak terus. Gitu loh. Sampai kau pensiun pun saya akan maki-maki kau. Betapa pengejutnya kau. Penegak hukum kok pengecut. Ya.
Oke, inilah jaksa yang inilah tadi ya interface-nya dari iRedsoft tadi itu ya. Inilah dia interface-nya, bisa kalian download ini di internet. Di sini bisa diubah-ubah lebar frame-nya, tinggi frame-nya, aspek rasionya, frame per detiknya juga bisa, laju frame-nya bisa jadikan 10, 7,5, harusnya 25 frame per detik ya, defaultnya DVR TeleView FD161S. Ini bisa diubah di sini, ada radio button di sini, klik 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 diubah-ubah. Di sini juga aspek rasionya, ya, lebar frame, tinggi frame. Inilah yang dipakai oleh Muhammad Anwar Al-Azhar yang katanya standar internasional FBI, CIA, Interpol, Bollywood, Hollywood. Inilah kualitas penegakan hukum di Indonesia, ya, bahwa kasus itu bisa dipakai, direkayasa sesuai dengan pesanan atasan. Kalau si Muhammad Anwar Al-Azhar ini dan Christopher Harimandrianto punya integritas moral, tolak aja. Berarti kan dia mau supaya naik jabatan juga. Tawaran dari Tito Karnavian dan Krisnamurti. Karena kasus Jessica Wongso ini adalah pertaruhan Tito Karnavian saat itu. Ya, karena sudah menjadi atensi media nasional, pertaruhan dia sesuai dengan dikatakan oleh anggota DPR Trimedia Panjaitan, kasus Jessica Wongso ini taruhan Tito Karnavian untuk menjadi Kapolri. Bayangkan kalau ketahuan saat itu. Gak bakal dia jadi Kapolri. Gak bakal, kalau salah tangkap terbukti kemarin, ya, gak bakal jadi Kapolri, apalagi Mendagri. Ya, makanya lah si Krisnamurti ini sampai mendatangi sel tikusnya Jessica Wongso supaya mengaku, kami sudah lihat di CCTV, sudah kami lakukan zoom. Kamu melakukan ini. Datanglah dia ke sel tikusnya. Demi apa? Ya, supaya rekayasa itu diakui oleh Jessica Wongso. Dikiranya Jessica Wongso seperti orang lain. Ya, diintimidasi, didatangi, langsung nerima saja. Salah orang dia. Ya, ketahuanlah kalian dua sekarang menjadi duta rekayasa Polri. Kalian generasi muda, ya, kalau ini nggak diselesaikan zaman Prabowo Subianto, siapa tahu saya sudah tidak ada di dunia ini, ya, di zaman presiden berikutnya kita harus orang ini tekan supaya sebelum mereka check out, ya, check out dari dunia ini, orang ini 3 terutama harus dimintai tanggung jawab karena inilah simbol atau duta rekayasa hukum di Indonesia. Mereka dengan enteng meremehkan proses peradilan di Indonesia, menginjak-injak hukum, ya. Daripada ada itu pengacara yang menginjak-injak meja peradilan. Ini orang ini yang paling pengkhianat, ini yang paling menginjak-injak wibawa hukum pengadilan di Indonesia. Mereka dua ini, mereka tiga ini, inilah, ya. Sampai sekarang mereka masih munafik, ya. Masih menyangkal, tapi nggak berani melaporkan saya ke kantornya itu, Bareskrim. Ya, ini terutama ini, ya, kayak di Pupinter, tiap hari kerjaannya di Mabes Polri, nggak berani melaporkan saya. Kalian simpulkanlah itu. Ya. Bagaimana dia berani melaporkan saya? 30 tahun saya membidangi ini, mulai dari S1 sampai doktor. Nggak berani lah. Ya, terus inilah para jaksa pengkhianat yang bekerja sama dengan Tito Karnavian. Inilah duta penipu untuk Kejaksaan Agung. Inilah jaksa, para duta, kita kasih aja mereka duta penipu. Duta penipu juga, duta rekayasa untuk Kejaksaan Agung. Kalau tadi duta rekayasa untuk Polri. Nah, mereka inilah duta rekayasa untuk Kejaksaan Agung. Ardhito Muardi. Sekarang koordinator pada Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana khusus kejaksaan. Jadi inilah ketuanya saat itu. Ya, sudah kabur-kabur gitu pun tetap diterima orang ini. Isi flash disk berubah terus, kadang 11 folder, kadang 13 folder. Kadang isi folder itu 3 file, kadang 2 file, kadang 4 file. Suka-suka mereka. Sandi Handika, Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda di Unit Kerja Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Inilah duta-duta rekayasa, penipu, ya, untuk Kejaksaan Agung. Kita kasih aja orang ini duta juga supaya Jaksa Agungnya itu, ya, kalau Jaksa Agung sanitiar mungkin enggak, ya, Jaksa Agung berikutnya lah kita harapkan.
Ari Wibowo, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Wahyu Oktaviandi, Kasidatun Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Sugi Carvalho, Asisten Tindak Pidana Umum Aspidum di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Nah, karena software gratis inilah mereka sekarang semua naik pangkat. Mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Carvalho, Hari Wibowo, Wahyu Oktaviandi, dan lainnya. Inilah, bayangkan ya, hanya software gratis aja bisa membawa orang naik pangkat. Itulah negara Konoha. Ya, sampai di PK juga manusia laknat ini, ya, itu masih berbohong, masih percaya. Metadata itu salah tulis. Bayangkan, salah ketik. Percaya, ini lulusan mana ini? Kok bisa sebodoh ini? Metadata dari sebuah file atau berkas digital, video digital, atau apapun any digital file bisa salah ketik, diketik manual dan percaya. Ribuan frame. Ini dia. Nah, inilah dia ya. Jadi ini katanya salah ketik. Inilah, bayangkan. Untuk file CCTV 17. Nah, ini jumlah frame 98.750. Dari file video tersebut kata Muhammad Nuh cuma 2.707 frame. Padahal ini metadata 98.750. Ini 2.707. Dari file tersebut. Ini katanya salah ketik. Diterima oleh si jaksa penipu itu. Bayangkan, ya, kalau kita bagi 96 yang hilang itu menjadi 96.043 frame, dibagi laju frame, dibagi 25 frame per detik, itu ada 64 menit hilang, dipotong, dibuang sama Muhammad Nuh Al-Azhar, dan dibilang salah ketik. Begitu juga file video CCTV 9. Ya, pada BAP Muhammad Nuh Al-Azhar 1535 sampai 1659 ada 100 frame dihilangkan. Inilah di metadata 50.000 jumlah framenya 50.910, tetapi dia baca di sini 50.000 ya. File tersebut ditemukan 50.810, di mana 100 frame salah ketik lagi. Untuk file video CCTV 9 salah ketik lagi. Ya. 100 frame itu CCTV 9 yang katanya dituduh memasukkan sesuatu Jessica, dia buang semena-mena 100 frame 4 detik itu. File CCTV 7 juga sama ya. Ya, di BAP Christopher Hariman Rianto 120.950 frame untuk file CCTV 7 1557 sampai 1717. Di BAP Muhammad Nuh Al-Azhar kita lihat 120.900 frame. Ada 50 frame hilang. Padahal file CCTV sama 1557, 1717 ini. Tepat Mirna Salin sebelum datang ya, 1718 local time WIB ya. Di 1717 itu 1557, 1717 CCTV 7 yang dari depan dia buang 50 frame. Padahal di situ dituduhkan Jessica memasukkan cyanida. Inilah saudara-saudara, dan ini semua pakai ini CCTV 9 created with Super C. Inilah Iredsoft writing application. Iredsoft diotak-atik. Tadi itu seperti interface-nya ya, diotak-atik lebar, dimensi, kecepatan frame per detiknya atau laju frame-nya, terus jenis kodeknya juga, aspek rasionya juga dia ubah. Itulah saudara-saudara, inilah perbuatan dari Muhammad Nuh Al-Azhar dan Tito Karnavian dan Krishnamurti. Jadi mau bilang apa ya? Inilah nasib Indonesia, dibayar 126 triliun, isinya para penipu, duta rekayasa. Ya, inilah jumlah folder di tangan jaksa. Ya, isi folder CCTV 7 ya, 20 Juli 2016. Agus Triyono saksi dihadirkan, isinya 4 file ya, isi folder CCTV 7 ya. Terus di sini pada saat Muhammad Nuh Al-Azhar dihadirkan sebagai ahli 10 Agustus 2016 2 file ya.
Begitu juga dengan CCTV 9 di 2 waktu berbeda, kadang 3, kadang 2 di sini. Foldernya juga kadang 13, kadang 11 folder. CCTV 3 juga di 2 waktu yang berbeda, kadang 2 file, 1 warna 1 kelabuan, kadang 3 file 1 kelabuan. Makanya saya bilang mereka ini sudah rekayasa secara sistemik. Bekerja samalah Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar di kepolisian, bekerja sama dengan jaksa penipu itu Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Carvalho, ya, Wahyu Oktaviandi, Hari Wibowo, Sugi Carvalho, ya, inilah mereka, inilah wajah penegakan hukum di Indonesia. Dan sampai sekarang mana ada satupun berani para jaksa dan para jenderal ini melaporkan saya. Saya masih sehat-sehat walafiat, saya di Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Karena modal apa saya? Bukan karena saya punya backup, nggak ada backup saya apapun. Backup saya adalah, backing saya yang terkuat adalah kebenaran, dan hanya kebenaran ilmiah yang sudah saya pelajari 30 tahun. Maka saya tidak takut apapun kepada mereka. Senjata saya, jubah saya, baju saya adalah kebenaran dan hanya kebenaran ilmiah. Semoga nanti akan lahir lagi, ya, para pemuda-pemudi yang berani untuk menyampaikan kebenaran ilmiah, walaupun lawanmu itu jaksa, hakim, polisi. Jangan takut. Bakalan matinya itu semua, ya. Jangan takut. Manusia pasti mati, ya. Semoga sebelum mereka mati, ending dari dunia ini, mereka akan diberikan hukuman sesuai dengan hukuman positif. Hukum positif, ya. Kalau enggak, ya kita berharap aja, ya, karma pada keluarganya supaya merasakan apa yang dirasakan oleh Jessica, dan mungkin ribuan Jessica lain yang mereka rekayasa. Ini kan ketahuan ketika saya maju aja, ketahuan. Yang nggak ketahuan pasti banyak sebelum dan sesudah Jessica, kan? Ya. Jadi inilah Listio Sigit Prabowo yang akan ditonton zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Ya, sudah saya laporkan. Dan ingat, anak-anak muda di masa depan, sudah saya laporkan, Dumas Presisi dan si Kapolri bencong pengecut ini, Listio Sigit Prabowo, tidak berani menangkap, memeriksa si Tito Karnavian, Krisnamurti, dan Muhammad Noel Azhar, dan ke-6 jaksa penipu itu. Itulah kualitas penegakan hukum. Semoga ke depan, ya, kalian memiliki Kapolri yang berintegritas di zaman yang akan datang ketika kami sudah tidak ada di dunia ini, ya. Semoga di masa depan lahir seorang Kapolri yang hidupnya hanya dari kebenaran, ya, dari ketegasan, kebersihan, ya, tidak memandang siapa itu siapa, tegakkan hukum. Mudah-mudahan ada, gitu. Kalau masih Kapolri semacam si Jenderal Sampah ini, Listio Sigit Prabowo, ya, penegakan hukum berarti getting worse. Dan mungkin saat itu Indonesia mungkin sudah tidak ada lagi, ya, jadi tidak ada Kapolri. Ya, inilah, ya, 2030 seperti ramalan Prabowo Subianto mungkin akan semakin relevan. Kita tunggu aja 2030 bubar atau tidak. Kalaupun bubar, ya, kesalahan para pemimpinnya itu. Kenapa tetap mempertahankan Listio Sigit Prabowo? Ya, kesalahan pasti pada presiden. Kalau Indonesia ini bubar, kan, masa rakyat disalahkan? Anda memegang wewenang rakyat, bisa mengganti siapapun, membersihkan institusi apapun, bahkan membubarkan institusi kepolisian pun Anda bisa. Apa rupanya? Ya, tinggal dananya ke situ, 126 triliun, bubarkan, bentuk lagi yang baru. Sudah bobrok, ada polisi pembunuh, ya, pembunuhan berantai lagi, ada tukang palak, pungli, terus ada juga pemerkosa, rekayasa kasus pembunuhan, rekayasa barang bukti digital, Tito Karnavian. Apalagi mau diharapkan untuk diubah ini? Udah akut ini, stadium 5 ini kanker ini. Tinggal dipotong, dibuang ke tong sampah, ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.